Shalom, selamat pagi anak-anak. Nora harapkan kamu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita mau belajar pembelajaran 3. Ini halaman 62, masih seputar wujud benda ya. Kamu jangan lupa wujud benda itu ada 3. Yang pertama itu benda padat, benda cair, dan benda gas. Oke? Sekarang kita lanjutkan ke halaman 62 yang mau kita pelajari hari ini. Yang ayo mengamati. Amatilah benda-benda padat di sekitarmu, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, tulislah contoh benda-benda padat di sekitarmu. Nah, ini sudah kita pelajari di hari-hari yang sebelumnya ya. Kita sudah pelajari yang kemarin-kemarin. Nah, dan kamu pasti, Miss Nora yakin kamu pasti bisa jawab benda-benda padat yang ada di sekitar kamu. Nah, kamu tuliskan benda-benda padat itu minimal 4 benda padat yang ada di sekitar kamu. Bebas mau apa saja, yang penting dia benda padat. Ya? Sudah? Kalau sudah kamu tulis, kita kerjakan yang nomor 2. Apa persamaan ciri benda-benda tersebut sehingga dikelompokkan dalam benda padat? Nah, apa kira-kira yang menjadi ciri-ciri benda padat? Ini Miss Nora yang akan kasih tahu jawabannya. Kamu yang tulis di bukunya, oke, di buku kamu masing-masing. Ciri yang pertama adalah bendanya bisa disentuh. Nah, semua benda padat itu bisa disentuh, ya. Beda halnya dengan benda gas dan benda cair, dia nggak bisa disentuh. Apalagi benda gas tidak terlihat oleh mata, tapi bisa dirasakan, ya. Nah, tapi kalau benda padat ini, benda padat itu bisa kita sentuh, bisa kita pegang, ya. Yang kedua, cirinya adalah bentuknya itu tidak berubah-ubah meskipun kamu pindah, meskipun dipindah-pindah, ya. Jadi bentuknya itu nggak akan bisa berubah. Misalnya contohnya kursi. Kamu pindahkan dari tempat A ke tempat B, itu dia nggak akan berubah bentuknya. Dia tetap sama bentuknya ya. Kecuali kalau misalnya kamu potong. Nah, dia itu beda lagi ceritanya. Dia pasti mengalami perubahan bentuk. Tapi kalau nggak kamu apa-apain, cuman dipindahin doang, itu nggak akan berubah bentuknya. Ciri yang ketiga adalah volumenya itu tetap, atau volume itu sama dengan isi. Jadi isinya itu tetap. Jadi itu ada 3 ciri benda padat yang membuat benda-benda yang ada di sekitarmu itu bisa digolongkan jadi benda padat. Kalau misalnya ketiga ciri ini ada dalam benda itu, maka dia bisa dipastikan dia adalah benda padat. Ya, Miss ulang ya. Ciri yang pertama adalah bendanya bisa disentuh atau bisa dipegang. Yang kedua, bentuknya tidak berubah-ubah meskipun dipindah. Dan yang ketiga, volumenya tetap. Oke? Kita lanjut. Kalau yang ayo beraktivitas itu kita skip aja, karena ini kita disuruh atau kita diminta untuk melakukan percobaan. Nah, karena kita masih belajar dari rumah, maka ini kita skip aja. Oke? Kita lanjutkan ke halaman 63. Tulislah hasil pengamatanmu dalam tabel berikut. Nah, ini sebenarnya hasil pengamatan dari yang halaman 62 ya, tapi nggak apa-apa, kita isi saja hasil pengamatannya ya. Di situ ada 3 nama benda, ada penggaris, ada boneka, dan ada lemari. Nah, kita diminta untuk menentukan bentuknya, berubah-ubahkah atau tetap, ya. Nomor 1 itu penggaris, bentuknya berubah-ubah atau tetap? Ya, dia tetap. Boneka juga demikian, bentuknya tetap. Dan yang ketiga, lemari juga bentuknya tetap, tidak berubah, ya. Kita lanjutkan ke yang ayo berlatih, masih di halaman 63. Ya, beri tanda centang untuk benda padat. Nah, di situ ada beberapa jenis. Nah, dia itu tidak semuanya benda padat ya, ada benda cair dan ada juga benda gas. Nah, kamu diminta untuk memberi tanda centang mana yang termasuk dari benda padat.
Nah, kamu pasti udah bisa lihat di situ mana kira-kira yang termasuk benda padat ya. Kamu kasih centang. Oke? Sudah? Kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman 64. Yang ayo berlatih. Ini masih pelajaran IPA juga ya. Lengkapilah pernyataan dengan memilih kata yang tersedia di dalam kotak. Nah, ini ada soalnya. Ini soalnya. Kamu diminta untuk mengisi titik-titik ini dari yang kotak di bawah ini ya. Kita jawab bersama-sama. Nomor 1, bentuk benda padat titik-titik meskipun dipindahkan ke berbagai wadah atau berbagai tempat itu ya. Wadah itu kayak tempat. Nomor 1, maka jawabannya itu adalah tetap. Ya, bentuk benda padat itu tetap meskipun dipindahkan. Yang kedua, contoh benda padat adalah kayu dan es. Es itu benda padat ya, karena dia bisa dipegang. Kecuali kalau misalnya kamu taruh es itu di suhu ruang, dia bisa lama-lama bisa mencair. Tapi pada dasarnya es itu adalah benda padat ya. Nomor 3, batu bersifat titik-titik, sedangkan mentega bersifat titik-titik. Maka jawabannya adalah batu bersifat keras dan mentega bersifat lunak ya. Nomor 4, jika ditarik maka karet bersifat lentur dan kertas bersifat rapuh ya. Nomor 5, plastisin akan berubah bentuk jika ditekan ya. Karena plastisin itu sepertinya elastis ya, bisa ditekan-tekan begitu. Oke. Kalau sudah, maka kita beralih ke pelajaran yang selanjutnya, yaitu pelajaran matematika. Nah, ini masih seputar satuan ukuran jarak ya, masih seputar satuan ukuran jarak, yaitu kilometer dan meter. Sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, Miss Nora harapkan kamu tidak lupa. Oke? Nah, ini Miss Nora tanpa harus berlama-lama lagi menjelaskannya, kita langsung saja masuk ke soalnya ya. Kita langsung berlatih. Miss Nora akan jawab 3 soal, maka nomor 4, 5, dan 6 kamu jawab di rumah. Oke? Nah, ini soalnya bisa kamu kerjakan di buku PS, karena kalau di buku paket kita ini tidak akan mungkin muat kamu kerjakan. Dan ingat, tulis caranya, jangan langsung jawabannya ya, tapi tulis caranya bagaimana. Oke? Nomor 1, Miss Nora bacakan soalnya. Seorang atlet mengikuti lomba lari 200 meter. Ia telah berlari menempuh jarak 135 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh untuk mencapai garis finish? Nah, caranya adalah ya, karena ini sama satuannya adalah meter, maka dia tinggal dikurangi ya. Jadi 200 meter dikurang 135 meter, maka sama dengan itu 65 meter. Maka jarak yang harus ditempuh si atlet ini untuk mencapai garis finish itu adalah 65 meter lagi, supaya dia sampai di garis finish ya. Nomor 2, helikopter terbang untuk menerjunkan bantuan makanan ke daerah bencana. Jarak dari titik penerbangan helikopter menuju ke tempat bencana adalah 9.100 meter. Jika helikopter telah terbang sejauh 7.350 meter, berapa sisa jarak yang harus ditempuh? Nah, ini sama seperti nomor 1. Kamu lihat satuannya, itu satuannya sama, yaitu meter ya, sama-sama meter. Maka kamu tinggal kurangi ya. 9.100 dikurang 7.350 meter.
Maka jawabnya adalah 1750 meter. Kamu bikin caranya ya, seperti yang Miss Nora sampaikan. Jadi sisa jarak yang harus ditempuh helikopter ini adalah 1750 meter lagi. Ya, ingat ya, tetap bikin satuannya yaitu meter. Oke. Nomor 3, jarak dari rumah Rudi ke sekolah adalah 3 km. Jarak dari rumah Anti ke sekolah adalah 1875 meter. Nih, lihat ya, dia satuannya sudah berbeda. Yang satu 3 km pakai kilometer, yang satunya lagi pakai meter. Yang ditanya adalah berapa meter selisih jarak dari rumah Rudi ke sekolah dibandingkan dari rumah Anti ke sekolah. Perhatikan pertanyaannya. Berapa meter? Yang ditanya meter ya. Maka yang kilometer itu kita harus ubah ke dalam bentuk meter. Seperti yang sudah pernah Miss Nora sampaikan, 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Jadi kalau dia 3 km berarti dia 3 kali 1000 sama dengan 3000 meter. Maka kita bisa kurangi ya. 3000 dikurang 1875 sama dengan 1125 meter. Oke, Miss ulang ya. Yang 3 km itu kilometernya kamu ubah ke dalam bentuk meter. Jadi 3 km itu sama dengan 3000 meter. Nah, 3000 meter dikurang 1875 meter sama dengan 1125 meter. Oke, bisa ya. Kamu kerjakan dengan membuat caranya. Oke. Nomor 4, 5, dan 6 itu kamu kerjakan masing-masing. Miss, kalau salah gimana? Nggak apa-apa. Ya, kalau salah nanti kalau kamu udah kirimkan, terus misalnya ada yang salah, yang kurang tepat, tidak usah takut. Nanti Miss Nora akan hubungi kamu untuk bisa memperbaikinya. Jadi kita kalau belajar itu nggak perlu takut ya, nggak perlu takut kalau kita salah. Nanti kita bisa perbaiki. Oke? Nomor 4, 5, dan 6 itu tugas kamu di rumah, kerjakan ya. Oke. Kalau begitu kita lanjutkan ke pembelajaran 4. Karena hari ini kita full pelajaran tematik, maka kita lebih banyak belajarnya ya, belajar tematiknya. Halaman 67 itu kita skip karena itu adalah pelajaran olahraga ya, kita nggak belajar olahraga. Kita lanjutkan ke halaman 68 yang ayo membaca. Merapikan peralatan olahraga. Selesai berolahraga, Ardi dan teman-teman membantu Pak Guru merapikan kembali bola basket. Beberapa murid ikut bekerja sama membantu Pak Guru. Masing-masing murid membawa 2 bola di tangannya. Murid-murid membantu dengan menyerahkan bola satu persatu kepada Pak Guru. Pak Guru menyimpan bola pada rak dengan teratur. Sebentar saja tugas mereka selesai. Bola-bola telah tersimpan dengan rapi. Bila suatu saat bola akan digunakan kembali, mereka dapat dengan mudah mengambilnya. Itulah manfaat bergotong royong. Semua dapat dikerjakan dengan mudah dan cepat. Bila dikerjakan seorang diri, maka akan memerlukan waktu yang lama. Bergotong royong dilakukan karena semua memiliki tujuan dan keinginan yang sama. Gotong royong akan memberikan hasil yang baik selama dilakukan untuk kegiatan yang baik pula. Nah, gotong royong ini sebenarnya sama juga dengan seperti bekerja sama ya. Jadi kalau kita melakukan satu pekerjaan itu dengan bekerja sama atau dengan bergotong royong,
maka pekerjaan itu akan lebih mudah cepat selesai, ya, akan lebih mudah dan akan lebih terasa ringan untuk dikerjakan, ya kan? Coba kamu bayangkan kalau misalnya ada satu pekerjaan, misalnya kamu kamu diminta untuk membersihkan kelas, misalnya begitu. Kalau misalnya yang membersihkan kelas itu hanya satu orang, maka bisa memakan waktu yang lebih lama, ya kan? Tapi kalau dikerjakan bergotong royong atau bekerja sama dengan teman, maka membersihkan kelas itu lebih cepat selesainya, ya kan? Nah, itulah salah satu manfaat dari gotong royong atau dari bekerja sama. Pekerjaan itu lebih mudah untuk dikerjakan dan waktunya juga lebih cepat, ya. Oke, kita lanjutkan ke bagaimana sikapmu. Ya, ke bagaimana sikapmu. Bila di sekolahku akan diadakan kegiatan bergotong royong, maka aku melakukan hal berikut. Yang pertama, ikut dalam kegiatan dengan bersemangat. Benarkah kamu lakukan? Apakah itu sikap yang terpuji ketika melakukan gotong royong? Ya, ikut dalam kegiatan dengan bersemangat adalah salah satu sikap yang terpuji. Oke? Ya, jadi kamu kasih centang ya. Tidak akan masuk sekolah, sikap terpuji atau tidak? Tidak. Jangan kamu, kan nanti di sekolah ada gotong royong. Aku males, ikut. Lebih baik aku nggak usah sekolah, bolos, pura-pura sakit. Nah, itu nggak boleh ya. Itu sikap yang tidak terpuji ya. Yang ketiga, membawa peralatan yang dibutuhkan untuk membantu. Ya, itu merupakan sikap yang terpuji. Yang keempat, berpura-pura sakit. Nah, ini seperti yang Miss Nora tadi sampaikan. Karena malas ikut gotong royong, pura-pura dia sakit. Padahal sebenarnya nggak sakit. Cuman karena males doang ikut gotong royong. Itu bukan sikap yang terpuji ya. Menyuruh teman untuk mengerjakan tugasku. Nah, ini tidak termasuk sikap yang terpuji. Ini sikap yang tidak terpuji ya. Kamu mengalihkan tugasmu, kamu mengalihkan tanggung jawabmu kepada temanmu. Itu bukan sikap yang terpuji. Oke, kita lanjutkan ke yang ayo diskusinya. Nah, ini tadi seperti yang Miss Nora sampaikan. Apa saja manfaat bergotong royong? Tulis hasil diskusimu pada tempat di bawah ini. Karena kita masih belajar dari rumah, jadi kita tidak melakukan diskusi. Ya, kamu kerjakan sendiri. Tadi Miss Nora ada sampaikan beberapa manfaat dari bergotong royong. Miss Nora yakin kamu pasti bisa ya. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ke halaman 70. Ini tentang benda cair. Kalau tadi benda padat, sekarang benda cair. Ini beralih lagi ke pelajaran IPA ya. Benda cair, Miss Nora bacakan buat kita semua. Selesai berolahraga, murid-murid merasa haus. Mereka pun meminum air untuk menghilangkan rasa haus mereka. Air minum merupakan benda cair. Tidak seperti benda padat, benda cair bentuknya cair. Ya, namanya juga benda cair ya. Benda cair mudah mengalir atau berpindah tempat, terutama ke tempat yang lebih rendah. Ya, air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contoh benda cair adalah air minum, sampo, dan bensin. Bentuk benda cair selalu mengikuti wadahnya. Nah, ini ciri-ciri benda cair ya, selalu mengikuti wadahnya. Air di dalam botol bentuknya seperti botol, karena dia mengikuti wadahnya ya. Air di dalam gelas bentuknya seperti gelas. Meskipun bentuknya berubah-ubah, volume atau ukuran benda cair tetap. Nah, tadi ciri yang pertama benda cair adalah selalu mengikuti wadahnya. Ciri yang kedua,
adalah volumenya atau ukuran benda cair itu tetap, ya. Ukuran atau volume benda cair itu tetap. Permukaan benda cair dimanapun selalu datar. Nah, itu ciri benda cair yang ketiga, yaitu permukaannya dimanapun itu selalu datar, ya, tidak bergelombang-gelombang begitu. Oke, itu ada 3, berarti ada 3 ciri benda cair. Yang pertama, selalu mengikuti wadahnya. Ciri yang kedua, volumenya tetap. Ciri yang ketiga adalah permukaan benda cair itu selalu datar. Oke? Bisa ya? Ingat, oke? Kita lanjut, masih di halaman yang 70. Yang ayo beraktivitas ini kita skip juga ya, karena ini untuk melakukan percobaan. Oke, tapi kita tetap menuliskan hasil pengamatannya di halaman 71. Tulislah hasil pengamatanmu dalam tabel. Ini hasil pengamatan dari yang halaman 70 ya. Tapi kita tidak lakukan pengamatannya, hanya saja kita menuliskan hasil dari pengamatan benda. Oke? Nama benda. Nah, kita di sini ada 3 bendanya. Yang pertama itu adalah sirup. Ya. Yang kedua itu adalah air. Ya. Air dan sirup. Oke, itu air dan sirup. Nama bendanya ada 2 berarti ya. Air dan sirup. Nah, kita diminta untuk melihat bentuknya. Nah, yang pertama tadi sirup ya, sirup. Kalau sirup dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Karena apa? Karena benda cair itu menempati atau mengikuti wadahnya. Jadi kalau misalnya sirup dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya juga seperti gelas. Nah, kalau sirupnya dimasukkan ke dalam botol, bentuknya juga seperti botol. Kalau sirup dimasukkan ke dalam mangkuk, maka bentuknya juga seperti mangkuk. Kamu tulis di dalam sini ya, di dalam sini. Jadi kalau sirup itu dimasukkan ke dalam gelas, maka tulis di sini bentuknya seperti gelas. Kalau sirup dimasukkan ke dalam botol, bentuknya seperti botol. Kalau sirup dimasukkan ke dalam mangkuk, maka bentuknya juga seperti mangkuk. Tulis di sini ya. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah sirup mengikuti wadahnya. Ya, itu kesimpulannya. Sirup mengikuti wadahnya. Begitu juga dengan air, sama seperti sirup ya. Air kalau dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya juga seperti gelas. Air kalau dimasukkan ke dalam botol, bentuknya juga seperti botol. Air dimasukkan ke dalam mangkok, bentuknya juga seperti mangkok. Kesimpulannya juga sama. Air mengikuti wadahnya. Dah? Nah, untuk kita lanjutkan ya. Yang ayo berlatih. Oke, ayo berlatih. Tuliskan sifat-sifat benda cair. Nah, ini kamu tulis ya. Yang pertama, benda cair memiliki bentuk sesuai dengan wadahnya. Tulis ya, sesuai dengan wadahnya. Sifat yang kedua adalah volumenya tetap. Volumenya tetap. Yang ketiga adalah sifatnya yang ketiga adalah permukaannya selalu datar. Permukaannya selalu datar. Sudah, itu adalah sifat-sifat dari benda cair. Oke, dengan demikian pelajaran kita untuk pelajaran yang pertama ya, dari jam 8 sampai setengah 10 sudah selesai.
Nanti kita akan lanjutkan jam setengah 10 sampai jam setengah 11. God bless you, jaga kesehatan ya.